Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Yang kali ini kita akan mendengar tentang jangan keras hati. Ya, Shalom. Roh Kudus mengingatkan kita, sis. Lalu Esther ini berkata, mengingatkan apa ya, Pak? Saya jawab, jangan keras hati, sis. Lalu Esther berkata, oh, maksudnya keras hati bagaimana ya, Pak? Saya jawab, ya, ada banyak orang itu sudah diberitahu atau diperingatkan oleh Tuhan Yesus lewat hambanya tentang apa? Tentang suatu hal yang orang itu lakukan salah gitu loh. Namun orang itu cuek bebek, tidak peduli, ya, tidak urusan dan sebagainya lah. Nah itu sis. Lalu Esther berkata, oh gitu. Ya, misalnya tentang apa, Pak? Saya jawab, ya ada banyak hal, sis, ya. Dalam kehidupan ini kan tiap-tiap orang kan melakukan kesalahan itu bisa sama, bisa berbeda-beda kan. Nah, contohnya yang gampang itu soal WhatsApp itulah misalkan. Itu kan yang paling gampang ya. Yang lain ya banyak, nanti cari sendiri ya. Ini yang paling gampang, contoh yang paling gampang. Karena apa? Karena saat ini kan tiap hidung itu punya WhatsApp, artinya punya aplikasi itu ya, dan bahkan setiap hari mesti membuka WhatsApp. Nah, lalu Esther berkata, oh iya, ya kan Pak Jono pernah memposting tentang jangan menutup pintu buat Tuhan Yesus itu ya Pak ya, atau firman Allah yang dikirim lewat WhatsApp itu ya Pak ya. Saya jawab, ya itu salah satunya sis ya. Ya jadi ya itu buat contoh lah ya, misalkan ya, supaya orang ingat terus ya. Ya kan Allah itu bisa berbicara pada kita atau manusia itu lewat berbagai macam cara sis, termasuk lewat firman Allah yang dikirim via WhatsApp dan sebagainya. Ya, sesuai firman Allah ini sis, di Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Allah ya. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Nah, perhatikan ya. Allah itu bisa berfirman dengan banyak macam cara. Maksudnya begitu loh ya ayat ini. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah, ini ya. Orang tidak memperhatikannya ini yang apa? Yang bikin bahaya ya. Nah, terus dikatakan dalam mimpi ya. Maksudnya Allah bisa berbicara lewat mimpi, dalam penglihatan waktu malam ya, dalam penglihatan ya. Lalu bila orang nyenyak, artinya dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur ya. Ini kan salah satunya ya, orang Allah itu bisa berbicara lewat mimpi atau penglihatan. Tapi kan macam-macam cara seperti yang dikatakan di atas tadi, dengan satu dua cara, artinya banyak cara lah maksudnya ya. Nah, ayat itu ditulis tetapi orang tidak memperhatikannya. Lah ini yang tidak enak sih ya. Orang tidak memperhatikannya ini loh. Ya, artinya kalau orang tidak memperhatikan itu kan sama dengan cuek bebek, atau tidak peduli, atau tidak urusan, atau tidak mau membaca, atau tidak mau mendengar, atau masa bodoh bahkan diblokir. Itu kalau WhatsApp kan ada fitur di memblokir orang kan. Nah ini orang-orang kayak gitu itu namanya aduh ya, menutup pintu ya, menolak firman Allah, menolak Tuhan Yesus ya, tapi tidak sadar. Nah, ada yang sadar juga. Tahu ya, kalau Esther berkata, oh gitu ya, wah ya berarti ada banyak orang yang keras hati dong Pak. Saya jawab, iya sis. Nah, padahal kan di kitab Wahyu itu jelas sekali ditulis bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu dan mengetok ya, artinya ini kan apa, digambarkan dalam Wahyu ini bahwa Tuhan Yesus sudah mengetok pintu hati manusia gitu loh. Maksudnya lewat apa ya, lewat firman Allah yang diberitakan melalui WhatsApp, melalui
Facebook, melalui YouTube, melalui khotbah di gereja dan sebagainya, banyak hal ya. Kan sudah dikatakan tadi Allah dapat berbicara kepada kita lewat 1-2 cara, artinya lewat banyak hal ya. Nah di Wahyu itu sudah dikatakan Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu, mengetok pintu hati orang maksudnya gitu loh ya. Wahyu 3 ayat 20 ini dikatakan demikian, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jelas sekali kan? Lalu Esther berkata, oh iya ya, jadi ada banyak orang itu tidak sadar atau sadar dirinya sedang menutup pintu hatinya ya Pak buat Tuhan Yesus ya, dengan melakukan hal-hal yang ditulis apa yang Pak Surut jelaskan tentang WhatsApp dan sebagainya itu ya Pak ya, yang di style macam-macam itu ya Pak ya. Intinya menutup pintu lah buat firman Allah ya Pak ya. Saya jawab betul sih. Nah, kayak gitu itu kan sangat mendukakan atau membuat Roh Kudus sedih, yes ya. Kenapa ya? Karena kan sebenarnya Allah itu ingin menyelamatkan orang itu dari bahaya apapun lah ya, mungkin dari bahaya penyakit ya, dari bahaya kecelakaan, dari bahaya ekonominya hancur, dari bahaya macam-macam lah ya, bahaya kan banyak sekali, dan mau memberkati orang itu, tapi orang itu malah menolak dengan cara menolak firman Allah yang diberitakan lewat WhatsApp dan sebagainya gitu loh sis ya. Ini itu yang terjadi ya. Nah lalu coba saya bacakan ya, Efesus 4 ayat 30. Ini Roh Kudus didukakan atau dibuat sedih gara-gara orang melakukan kayak gitu tuh loh sis ya. Demikian firman Allah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jelas ya? Esther berkata, oh iya ya, jadi kalau orang itu menutup pintu hatinya buat firman Allah yang dikirim lewat WhatsApp atau diberitakan lewat khotbah di mimbar dan lain-lain, itu berarti ya sedang mendukakan atau membuat sedih Allah ya Pak. Saya jawab betul sis ya. Jadi sekali lagi sebenarnya Allah ingin menyelamatkan orang itu dari bahaya apapun dengan lewat firman Allah yang diberitakan lewat macam-macam itu, dan juga ingin memberkati orang itu nggak jadi. Kenapa ya? Gara-gara ia menutup pintu hatinya buat firman Allah itu ya, dikasih berkat dan ditolak lah, gimana ya, sudah nggak jadi kan. Nah lalu Esther berkata, oh wah ya, saya baru sadar juga loh Pak. Wah saya juga terus terang pernah berbuat kayak gitu Pak, ya ini cuek bebek ya, tidak mau membaca atau mendengar firman Allah yang dikirim lewat WhatsApp dan sebagainya. Bahkan saya blokir tuh hamba Allah yang kirim firman tiap hari Pak, saya Pak. Wah kalau gitu sekarang saya mau bertobat ya Pak, saya nggak mau jadi orang yang keras hati Pak. Wah saya baru sadar sekarang kalau itu tuh ternyata membuat Allah berduka atau sedih ya Pak ya. Nah bagus, itu namanya sis itu tidak keras hati ya. Karena hari ini kan mendengarkan firman Allah berarti kan tidak keras hati ya. Kalau yang keras hati kan tetap cuek bebek terus ya, tidak urusan ya. Nah itu ya, selamat Yesus ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.